sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejalanya hampir mirip, karena terasa dada terbakar dan terasa nyeri. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini ada katup, sehingga ketika makanan masuk ke dalam lambung kita, katup itu sebenarnya nutup. Tetapi karena suatu hal, katup itu terbuka, dan kemudian gas dari perut itu naik ke atas. Asam lambung itu naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas, itu bisa menyebabkan nyeri di dada kita, bisa menyebabkan radang di kerongkongan kita, dan berbagai gangguan lainnya. Seperti nanti kita akan lihat. Nah, asam lambung ini sering dikenal dengan istilah gastroesophageal reflux disease atau GERD. Gejala utamanya itu rasa terbakar di dada atau sering dikatakan heartburn, rasa terbakar di dada kita yang bertambah parah setelah kita makan atau saat berbaring. Gejala ini dapat disertai dengan gangguan pencernaan lainnya seperti batang tenggorokan, suara serak, sering bersendawa, dan ada salah satu anak teman saya, waktu itu dokter mengira anak itu kok batuk terus, tenggorokannya radang terus, dan kemudian diberi antibiotik. Satu seri, tidak sembuh, dikasih satu seri lagi. Ternyata nggak sembuh juga. Nah, mereka bertanya-tanya kenapa ya kok ini sakit tenggorokannya dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke Surabaya ke dokter di sana, dan anak teman saya ini kemudian didiagnosa itu bukan sakit pada tenggorokannya, tapi penyebabnya adalah asam lambung atau GERD. Nah, asam lambung ini karena gangguan pada katup atau pintu yang membuka tutup pada ujung lambung itu, dan itu menyebabkan gasnya naik, dan kemudian bisa menyebabkan perasaan seperti dadanya terbakar, sehingga orang menganggap, wah ini sakit jantung ini. Tapi bukan sakit jantung, ada bedanya. Lalu dokter yang nggak teliti, kalau pasien tidak memberikan data yang akurat, seringkali menduga itu sakit tenggorokan, yaitu yang diobati tenggorokannya. Padahal penyebabnya bukan pada tenggorokan, itu bukan bakteri, tapi adalah asam lambung yang naik ke atas dan kemudian mengganggu pencernaan bagian atas. Lalu orang itu sering bersendawa atau cegukan. Dan kemudian perasaan tidak nyaman di bagian tengah atau atas perut, atau namanya dispepsia. Terasa senep, terasa nggak nyaman di bagian perut, tengah atau atas. Lalu seringkali mirip dengan mah dan sesak nafas. Tapi nanti kita akan lihat apa bedanya GERD dengan mah, supaya kita bisa membedakan dua penyakit yang berbeda itu. Nah, kadang-kadang juga GERD itu bisa menyebabkan batuk kering. Tidak ada dahaknya, tidak ada lendirnya. Tapi karena ada asam, maka kemudian orang itu batuk-batuk. Nah, penyakit asam lambung sering juga menimbulkan keluhan mulut terasa asam atau pahit. Karena gasnya naik ke atas sampai ke rongga mulut, dan itu membuat mulut itu terasa asam dan terasa pahit. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya GERD ini dengan serangan jantung. Nah, GERD atau heartburn itu gejalanya muncul ketika orang itu membungkuk. Ketika membungkuk, gas itu naik ke atas, lalu mengangkat beban
atau berbaring setelah makan, dan ada sensasi asam di tenggorokan dan mulut. Perut terasa begah, nyeri perut atas dan mual. Lalu kadang-kadang orang itu sendawa atau ceguken dan terasa kembung dan buang angin. Sementara itu heart attack atau serangan jantung atau penyakit anggina itu nyeri atau tidak nyaman di salah satu atau kedua lengan, punggung, rahang, dan perut. Lalu yang sakit itu dada bagian kiri, yang menjalar ke lengan, ke punggung, ke rahang, dan kadang menjalar ke perut. Seringkali orang menganggap, wah ini sakit mah. Padahal bukan, itu serangan jantung. Makanya saudara, kalau kita ke dokter, kita harus memberikan data-datanya, gejala-gejalanya dengan tepat, akurat, selengkap mungkin. Karena seringkali kalau datanya kurang lengkap, dokter mengambil kesimpulan yang keliru dan obatnya bisa keliru dan tidak bisa sembuh-sembuh. Karena ada persamaan antara GERD dengan serangan jantung. Lalu serangan jantung ini membuat nafasnya jadi pendek atau terengah-engah. Kadang-kadang orang itu cuma ngomong saja sudah terengah-engah, saudara. Belum jalan, belum naik tangga, baru ngomong, tetapi dia terengah-engah. Karena jantungnya itu sumber energi dan mengalami lowbat. Sehingga kemudian dia nggak bisa bernafas panjang dan nafasnya terengah-engah. Lalu kemudian kalau jantung, beda dengan GERD, itu dia keluar keringat dingin, mual, dan muntah. Jadi kita perhatikan sifat nyerinya antara GERD dengan sakit jantung itu berbeda. Pada serangan jantung, nyeri dada terasa di bagian dada kiri dan menekan menjalar ke tangan kiri, ke bahu kiri, dan ke rahang atau turun ke perut. Pada kasus GERD, terdapat sensasi nyeri pada ulu hati, pada bagian tengah atas perut. Jadi beda, yang satu dada kiri, yang satu pada ulu hati, dan terasa seperti terbakar. Lalu perhatikan gejala penyerta. Pada serangan jantung, nyeri dada dapat disertai dengan keluhan seperti sesak nafas, keringat dingin, atau rasa tercekik. Jadi orang yang sakit jantung itu sesak nafas karena jantungnya tuh lowbat. Lalu keringat dingin, keluar keringat sejagung-jagung gitu ya. Dan perasaan tercekik. Sementara pada GERD, keluhan penyerta berupa perut terasa begah atau senep, lalu mual dan bersendawa atau cegukan. Nah, selain jantung, GERD juga seringkali disamakan dengan sakit MAH. Tetapi saudara lihat di gambar ini ada perbedaan antara asam lambung, ini ada asamnya di lambung, dan kalau katup itu terbuka, gas asam itu naik ke atas. Sementara pada sakit MAH itu yang sakit atau mengalami penipisan atau mengalami iritasi pada dinding lambungnya. Asam lambung dan MAH memiliki gejala yang sama. Tapi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Penyakit asam lambung adalah kondisi ketika asam yang diproduksi oleh lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan perasaan tidak nyaman seperti dada yang sakit atau seperti terbakar sampai mual dan mulas. Sementara MAH adalah volume lapisan lendir tebal yang melindungi lambung itu mengalami penurunan lapisannya. Itu teriritasi, kemudian terkikis, sehingga asam pada lambung itu menggerogoti jaringan yang melapisi perut.
Sakit MA terjadi ketika lapisan perut mengalami perlukaan. Dan kondisi ini bisa diperburuk dengan asam lambung. Ada luka pada sakit MA, pada dinding lambungnya, lalu ada asam lambung. Jadi itu menyebabkan sakit yang luar biasa sekali. Nah, dua kondisi ini bisa sebabkan komplikasi parah tanpa perawatan yang tepat. Nah, kita lihat perbedaannya secara lebih detail. GERD dengan MAH. Gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah suatu kondisi naiknya asam lambung ke kerongkongan. Harusnya itu klepnya nutup dengan rapat, saudara. Setiap kali makanan masuk, klepnya nutup, pintunya tutup. Jadi gasnya tidak akan naik ke atas. Tapi karena ada gangguan pada klepnya, ada gangguan pada pintu untuk buka tutup pada ujung lambung itu, saudara, maka asam itu naik. Hal ini disebabkan akibat katup di sistem pencernaan tidak berfungsi optimal. Seseorang dapat dikatakan menderita GERD bila terjadi kenaikan asam lambung sekitar 2 kali seminggu atau setidaknya 1 kali seminggu. Sementara MAH atau gastritis terjadi ketika lapisan pelindung yang ada di lambung mengalami radang, teriritasi atau bengkak, atau luka. Peradangan ini biasanya terjadi akibat infeksi bakteri yang menyebabkan sebagian besar luka di lambung. Jadi MAH itu ada luka di lambung. Kalau GERD bukan luka, tapi klepnya, saudara. Klepnya itu mengalami gangguan, tidak bisa menutup sempurna, terbuka, sehingga asamnya naik ke atas. GERD merupakan penyakit saluran cerna bagian atas yang terjadi karena asam lambung dengan derajat keasaman yang tinggi naik ke kerongkongan. Gejala GERD dan sakit MAH memang hampir mirip, yaitu menyebabkan nyeri pada ulu hati, mual, dan muntah. Itu sama-sama gitu ya, saudara. Perasaan nyeri pada ulu hati, mual, dan muntah. MAH atau secara medis dikenal dengan istilah gastritis, merupakan peradangan, iritasi, atau erosi yang terjadi pada lapisan lambung. Kondisi ini dapat terjadi tiba-tiba atau kronis bertahun-tahun, tidak sembuh-sembuh juga. Terus-menerus berobat ke dokter bertahun-tahun, tapi tidak sembuh-sembuh. Perbedaan lainnya, penderita MAH merasa mual, ingin muntah, begah, atau kembung, kehilangan selera makan, dan kadang muntah darah, kehitaman, seperti biji kopi. Kenapa keluar darah hitam? Ada luka di lambungnya. Ada iritasi di lambungnya. Sehingga mengalami pendarahan dan kemudian ketika muntah itu keluar. Dan seperti biji kopi hitam-hitam, saudara. Sementara penderita GERD sering merasakan dadanya seperti terbakar. Adanya rasa asam di mulut, bau mulut, nyeri dada, kesulitan menelan, hingga sesak nafas. MAH berhubungan dengan iritasi pada dinding lambung. GERD itu terganggunya fungsi otot kerongkongan. Klepnya tadi yang dinamakan sphincter esophagus. Sphincter itu adalah otot katup yang memungkinkan makanan masuk ke dalam lambung dan membantu menjaga agar makanan tidak naik ke atas, sudah ditutup. Ketika sphincter itu mengalami iritasi dan melemah, cairan asam dari pencernaan dan isi perut itu harusnya tertahan dengan klep itu naik ke atas sehingga menyebabkan GERD. Jadi cukup jelas bedanya ya Bapak Ibu Saudara. Sakit MAH itu luka pada
mahnya pada perutnya, pada lambungnya. Lalu ada lukanya, ada iritasi, sehingga bisa menyebabkan pendarahan dan keluar muntah hitam seperti biji kopi. Sementara GERD tidak akan keluar muntah seperti itu. Cuma GERD itu membuat perasaan terbakar dan rasa asam karena ada kelainan pada klep. Nah, penyebab GERD adalah saluran pencernaan memiliki pintu masuk ke perut berupa katup. Katup tersebut berupa cincin otot yang disebut sphincter esofagus bagian bawah. Asam lambung naik ke kerongkongan atau reflux, naik ke kerongkongan ketika otot kerongkongan bagian bawah melemah. Otot les ini, saudara, seharusnya berkontraksi, bisa buka, nutup. Sehingga ketika makanan masuk, ditutup. Sehingga makanan tidak naik ke atas dan gas tidak naik ke atas. Lalu, bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini lebih berisiko terjadi pada siapa aja, saudara. Pertama, pada lansia. Orang yang sudah lansia itu mengalami penurunan, kondisi penurunan organ-organ tubuh termasuk pada pencernaannya, yaitu pada klep yang namanya sphincter tadi. Kalau klepnya melemah, tidak bisa nutup dengan sempurna, maka orang-orang yang lansia itu sering mengalami gangguan asam lambung. Yang kedua, orang dengan obesitas. Nanti kita lihat kenapa orang yang kegemukan mudah mengalami gangguan asam lambung ini. Lemak yang ada di perut itu menghimpit lambungnya, lalu menghimpit diaframanya, sehingga membuat lambung itu kemudian membuka klepnya dan kemudian asam itu keluar. Yang berikutnya, orang yang berisiko tinggi terkena GERD itu adalah perokok. Orang yang suka merokok. Lalu wanita hamil karena ada kandungan, ada janin di perutnya, maka itu kemudian menekan lambungnya dan menyebabkan asam lambung naik ke atas. Faktor pemicunya. Selain hal itu, saudara, hal-hal lain yang bisa memicu timbulnya GERD itu makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Misalnya baru setengah jam saudara sudah ngantuk habis makan, saudara tiduran. Nah, atau 1 jam, saudara sudah ngantuk dan tidur. Itu bisa memicu munculnya asam lambung karena perut masih mencerna, masih bekerja, saudara tiduran. Lalu sering berbaring atau tidur setelah makan. Pemicu lainnya, saudara, makan makanan tertentu yang kecut-kecut dan pedas-pedas. Misalnya jeruk, tomat, coklat, mint, sambal, cabai gitu ya, dan makanan pedas lainnya. Nah, makanan yang kecut-kecut dan pedas itu sering memicu gangguan pada sakit asam lambung. Lalu minum teh, kental, kemudian kopi, soda karena ada gasnya di situ, alkohol, dan lain-lain. Itu memicu munculnya asam lambung. Lalu orang yang suka merokok dan efek samping obat-obatan. Saudara, kadang-kadang kita diberi obat oleh dokter dan obat itu menyebabkan kita sakit mual atau mengalami sakit nyeri di perut kita. Nah, ini bisa menyebabkan efek samping yang memicu munculnya GERD. Nah, komplikasinya, saudara,
penanganan penyakit asam lambung yang tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berupa peradangan pada saluran kerongkongan dan esofagus. Peradangan tersebut dapat menyebabkan munculnya luka hingga jarungan perut di kerongkongan, sehingga penderita jadi sulit menelan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya esofagus baret, yaitu penyakit yang berisiko menimbulkan kanker esofagus. Jadi kalau dibiarkan saudara atau tidak ditangani dengan baik, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada risiko saudara, karena itu bisa menyebabkan radang pada kerongkongan dan bisa memicu kanker. Jadi ini harus ditangani dengan baik. Nah, cara praktis untuk mengurangi gangguan asam lambung. Pertama, saudara, jangan makan terlalu banyak. Itu kuncinya, saudara. Kalau saudara makannya terlalu banyak, kekenyangan, klep yang lemah itu akan membuka dan asam lambung akan naik ke atas. Jadi, saudara lebih bagus makan sedikit-sedikit, tapi sering. Jangan sampai lambungnya penuh. Karena itu akan menekan klepnya sehingga klepnya buka dan asam lambung naik ke atas. Jadi perhatikan sungguh-sungguh, kalau saudara mengalami gangguan asam lambung, jangan makan terlalu banyak. Lebih bagus makan sedikit-sedikit tapi sering, berkali-kali saudara. Lalu yang kedua, kurangi berat badan. Berat badan meningkatkan risiko reflux karena lemak di perut sering menekan otot esofagus bagian bawah, sehingga asam lambung bocor dan naik ke atas. Jadi lemaknya, lemak visceral yang ada pada perutnya saudara itu menekan sphincter, otot esofagus itu, sehingga asam lambung bocor dan naik ke atas. Yang ketiga, saudara sebaiknya mengikuti diet rendah karbohidrat atau mengurangi bahan-bahan makanan yang mengandung banyak karbo seperti nasi, mie, tepung-tepungan, roti, kemudian snack-snack, saudara. Itu semua kerupuk ya, itu mengandung karbo yang tinggi. Saudara tetap boleh makan, tapi dibatasi, jangan kebanyakan. Terlalu banyak karbo yang tidak tercerna membuat Anda mengeluarkan gas dan kembung. Ini cenderung membuat Anda sering bersendawa. Lalu asamnya naik ke atas kalau bersendawa. Yang keempat, saudara, batasi asupan alkohol. Alkohol itu mengandung gas sehingga dapat meningkatkan keparahan reflux asam dan heartburn, serta meningkatkan asam lambung, mengendorkan, melemahkan sphincter esofagus bawah, dan merusak kemampuan esofagus untuk membersihkan diri dari asam. Saudara, orang-orang yang suka minum bir, suka minum alkohol, itu biasanya perutnya buncit, saudara. Karena lambungnya itu membesar, sehingga kemudian perut itu membesar. Dan ini bisa menekan sphincter tadi dan membuat lemah. Jadi kurangi asupan alkohol. Lalu jangan minum yang mengandung soda dan minum kopi berlebihan. Boleh sesekali minum kopi sedikit saja. Kalau di Jawa itu istilahnya tombo pingin, saudara. Jadi kita sekedar mencicip sedikit untuk mengobati rasa kepingin. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Karena kopi juga bisa melemahkan sphincter atau klep esofagus bawah tadi. Dan meningkatkan risiko reflux. Lalu hindari bawang merah mentah dan bawang bombay. Jadi kalau saudara yang hobi makan
bawang merah atau bawang bombay itu sebaiknya dikurangi, saudara. Kalau mengalami asam lambung ini. Studi menunjukkan bahwa makan bawang merah mentah atau bawang bombay mentah dapat meningkatkan heartburn atau perasaan dada seperti terbakar, refleks asam, dan bersendawa. Jadi alkohol, minuman soda, Sprite, Coca-Cola, kopi, bawang merah, bawang bombay itu harus dikurangi atau bahkan sebaiknya jangan. Yang ketujuh, saudara, kalau saudara mengalami sakit asam lambung, itu tinggikan bantal atau sandaran kepala saudara. Supaya itu tidak naik ke atas, saudara. Jadi bagian dada ke atas itu lebih tinggi. Jangan sering membungkuk. Karena ketika membungkuk itu menekan klepnya tadi dan asam naik ke atas. Lalu yang ke-8, jangan makan minimal 3 jam sebelum tidur. Kalau saudara biasa tidur jam 10, paling terakhir saudara makan jam 7, saudara. Lebih bagus jam 6 atau setengah 7. Supaya saudara tidak terlalu pendek jarak antara makan dengan tidur. Karena itu sering memicu timbulnya GERD. Lalu yang tidak kalah penting, jangan tidur menghadap sisi kanan. Saat Anda berbaring miring ke kanan, asam lambung menutupi sphincter esofagus bagian bawah. Ini diyakini dapat meningkatkan risiko asam bocor dan sebabkan reflux. Yang ke-10, jangan minum es jeruk dan minuman yang mengandung soda. Karena ini melemahkan sphincter esofagus bawah dan membuat orang bersendawa dan meningkatkan jumlah asam yang naik ke kerongkongan. Nah, itu praktis, saudara, yang bisa kita untuk kumatnya asam lambung kita. Kalau kita melakukan ini, minimal itu bisa membantu kita supaya tidak terlalu sering mengalami GERD. Bagaimana penanganannya? GERD dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari, seperti menurunkan berat badan, tidak langsung tidur setelah makan, berhenti merokok, mengurangi minuman soda, bir, kemudian kopi dan sebagainya. Biasanya dokter gastroenterologi juga dapat memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit asam lambung dan meringankan MAH. Jadi dokter punya resep untuk mengurangi rasa sakit itu. Tapi yang diobati cuma gejalanya, bukan mengobati penyebabnya atau akar masalahnya. Nah, obat yang diberikan adalah obat yang dapat menetralkan asam lambung, menurunkan produksi asam lambung dan mempercepat pengosongan lambung. Jika cara tersebut belum dapat mengatasi, terpaksa dilakukan operasi. Nah, ini ada 5 bahan alami untuk meredakan asam lambung. Dan nomor 1 di situ disebutkan lidah buaya. Kalau obat itu mengobati gejala, kalau makanan alami ini, saudara, itu mengobati penyebab asam lambungnya. Jadi akar masalahnya. Ada jahe, ada teh kamomil, ada baking soda, permen karet, saudara. Tetapi yang saya sorot di sini adalah lidah buaya. Ini bahan-bahan alami yang bisa membantu meredahkan asam lambung. Nah, kenapa lidah buaya? Ini adalah tanaman ajaib yang khasiatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Lidah buaya itu bisa membantu untuk menguatkan akar rambut, menghaluskan kulit, lalu bisa membantu radang pada kerongkongan kita,
lalu bisa menetralisir asam lambung, dan kemudian bisa memperlancar kencing dan pembuangan kotoran kita. Saudara yang sulit ke belakang, saudara sulit kencing dengan minum aloe vera rutin, maka itu akan memperlancar pembuangan sisa-sisa sampah itu. Lalu juga bisa membantu untuk membersihkan ginjal kita dan bisa menurunkan asam urat. Jadi ini produk yang istimewa sekali yang bisa membantu menyehatkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dan berkaitan dengan topik kita, itu bisa menetralisir asam lambung kita. Nah, aloe vera new image ini 98,8% murni, saudara. Jadi airnya dibuang dan diambil ekstraknya, gelnya, dan cuma ditambah madu manuka supaya menghilangkan perasaan tidak enak, rasa tidak enak pada lidah buaya. Ada banyak perusahaan lain memproduksi aloe vera, tapi rasanya nggak karuan, saudara. Tetapi kalau aloe veranya New Image, ini dicampur dengan madu manuka, madu terbaik dari New Zealand, dan ini membuat rasanya jadi enak. Dan ini menggunakan bahan terbaik aloe vera barbadensis. Dan ditanam secara hidroponik bebas pestisida. Nah, itu Leriter, saudara. Dia mengatakan, saya percaya abad 21 akan meneguhkan aloe vera adalah obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Karena khasiatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ada banyak sekali hasil-hasil riset medis, jurnal medis tentang manfaat aloe vera ini. Banyak buku ditulis tentang manfaat aloe vera ini. Beberapa jurnal medis ini bicara tentang manfaat aloe vera. Buku Prescription for Herbal Healing menyatakan bahwa studi menunjukkan bahwa jus lidah buaya dapat menyembuhkan MAH. Hal ini membuat peneliti merekomendasikan lidah buaya untuk obat anti MAH. Jadi kalau saudara mengalami sakit MAH atau sakit GERD, itu coba minum aloe vera ini, saudara. Karena itu akan membantu untuk menyembuhkan luka dan menetralisir asam lambung saudara. Lalu Journal of the American Osteopathic Society melaporkan bahwa efektivitas lidah buaya sebagai penyembuhan luka tukak lambung disebabkan karena kemampuannya untuk merangsang pelepasan pepsin. Jadi dengan minum aloe vera, maka pepsin itu dilepaskan. Nah, pepsin itu enzim lambung yang membantu menyehatkan sistem pencernaan kita. Jadi dengan minum aloe vera itu merangsang terlepasnya pepsin, yaitu enzim lambung yang mendukung kesehatan sistem pencernaan. Lalu Dr. James L. Buck, penulis buku Prescription for Natural Cures, itu menyarankan untuk minum 1/4 cangkir jus lidah buaya 3 kali sehari untuk dapat menyembuhkan MAH. Jadi kalau saudara minum aloe vera ini, minum minimal 3 kali 1 tutup botolnya, saudara. Takarannya pakai tutup botol, lalu dicampur air sedikit. Itu bisa untuk menyembuhkan MAH dan sakit GERD. Nah, ini manfaat aloe vera itu bisa menghaluskan kulit, menguatkan akar rambut, mengontrol diabetes ya supaya kadar gulanya stabil, memperbaiki pencernaan kita, lalu membantu penurunan berat, dan ini sumber antioksidan dan bisa melakukan detox atau membantu membuang racun-racun keluar dari tubuh kita. Entah orang itu susah kencing atau susah BAB, nah sisa-sisa sampah itu bisa dibantu keluar dengan minum aloe vera ini.
Ini fakta menarik, sudah dipakai ribuan tahun sejak zaman Mesir. Alexander Agung itu merebut Pulau Socotra karena pulau itu punya industri aloe vera. Lalu ribuan tahun aloe vera sudah dipakai untuk pengobatan luar dan dalam, serta untuk kecantikan, menghaluskan kulit. Pemerintah Amerika mulai menaruh perhatian pada lidah buaya karena penduduk Jepang yang terpapar bom atom memakan lidah buaya untuk mengobati luka dan proses kesembuhannya jauh lebih cepat dari produk apapun. Ini bisa mengobati borok, enzim, keracunan, dan luka bakar. Aloe vera sering disebut tanaman ajaib dan itu tidak melebih-lebihkan karena aloe vera memiliki unsur penyembuhan dalam gelnya yang luar biasa. Tabib tradisional dari berbagai budaya selama berabad-abad sudah menggunakan aloe vera untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan luka bakar sampai sakit kepala. Yang aloe vera drinking ini, saudara, itu menyehatkan tubuh kita dengan membersihkan tubuh dari toksin. 98,8% murni. Lalu menormalkan fungsi tubuh kita, menormalkan tensi, membuang racun-racun dari tubuh, menyehatkan saluran kencing kita, pencernaan kita, sehingga orang yang gangguan pada saluran kencing atau pencernaan bisa menjadi sehat dengan minum aloe vera rutin. Yang bentuk gel, saudara, shooting gel, ini antiseptik alami untuk meredakan luka bakar, luka gores, luka memar, gigitan serangga, luka bakar seperti terkena knalpot, tabrakan, saudara, luka-luka, kemudian kena setrika, kena air panas, kena minyak goreng, atau terbentur tembok, benjut, itu diberi aloe vera gel ini, saudara, itu cepat sekali kering dan tidak ada bekas lukanya. Dan tidak ada bekas air yang menggelembung. Ini khasiatnya macam-macam, saudara, untuk mengurangi sakit, menghalangi pertumbuhan bakteri, mencegah alergi, menghilangkan radang, mengurangi gatal, menghilangkan bau badan, menormalkan fungsi tubuh dengan menyeimbangkan asam dan alkalin di lambung kita. Lalu ini melegakan membran mukus yang teriritasi, menghancurkan bakteri dan jamur, melancarkan kencing. Jadi saudara yang mengalami gangguan kencing bisa minum aloe vera. Lalu bisa menghilangkan sel kulit mati, menghancurkan cacing dan parasit dalam usus dan melancarkan peredaran darah. Ini merupakan yang terbaik, saudara, karena kandungan mineral, vitamin, asam amino, dan enzim itu sangat lengkap. Dan salah satunya vitamin B3 atau niacin, ini sangat penting untuk sistem saraf, saluran pencernaan, dan kulit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengalami sakit GERD, kita bisa minum kolostrum. Entah yang bentuk susu, bentuk tablet isap, atau kapsul, saudara. Kenapa? Kolostrum itu bagus sekali. Karena pertama mengandung imunoglobulin. IgG 70 kali lebih tinggi dari ASI. Dengan minum kolostrum, antibodinya ditingkatkan. Sehingga daya tahan tubuh kita lebih kuat. Lalu yang kedua, mengandung faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sehingga regenerasi sel bisa berjalan dengan sempurna. Kalau ada sel-sel yang rusak atau sakit, itu bisa digantikan karena ada faktor pertumbuhan itu. Sehingga kita bisa mengalami perbaikan pada sel-sel kita. Yang ketiga, kalsium yang tinggi untuk mencegah pengeroposan tulang dan gangguan pada sendi kita. Yang berikutnya itu mengandung probiotik atau bakteri positif yang membantu kesehatan pencernaan kita.
termasuk lambung kita. Apa itu probiotik? Probiotik itu berasal dari kata Yunani, kata pro artinya mempromosikan, biotik artinya kehidupan. Probiotik mulai dikenal awal abad 20 melalui penemuan Eli Metchnikoff. Bapak probiotik ini mendapati penduduk miskin yang hidup di pedesaan Bulgaria yang miskin, kok bisa berumur panjang-panjang? Lalu dia berpendapat kesehatan warga di sana meningkat dan jarang pikun karena peran bakteri baik di usus yang diperoleh setelah mengkonsumsi susu asam yang mengandung probiotik. Ini ada di kolostrum. Ada beberapa bakteri dan jamur yang termasuk ke dalam probiotik. Pertama, Lactobacillus, itu di makanan yang difermentasi termasuk yogurt atau Yakult. Probiotik ini sering digunakan untuk mengatasi diare dan gangguan penyerapan laktosa. Jamur lainnya Saccharomyces boulardii, saudara. Probiotik yang berasal dari ragi atau jamur. Ini ditemukan pada kulit manggis dan leci. Probiotik ini diyakini bermanfaat untuk meredakan diare, radang saluran pencernaan, dan iritasi saluran pencernaan. Yang ketiga, Bifidobacterium. Probiotik yang bisa ditemukan pada produk-produk susu olahan, seperti pada kolostrum, keju. Probiotik ini sering digunakan untuk meredakan keluhan gangguan pencernaan seperti irritable bowel syndrome atau gangguan pada perut bawah kita. Nah, kolostrum itu mengandung banyak Lactobacillus dan Bifidobacterium. Para peneliti melaporkan dalam American Journal of Clinical Nutrition bahwa mengkonsumsi yogurt atau susu asam yang mengandung bakteri baik yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium itu dapat menurunkan jumlah Helicobacter pylori, salah satu penyebab kerusakan mukus lambung sehingga timbul borok, luka-luka pada lambung yang menyebabkan MAH dan gangguan pada sakit asam lambung tadi. Nah, kolostrum ini sangat bagus karena mengandung Lactobacillus dan Bifidobacterium seperti penelitian itu. Jadi selain aloe vera drink, produk lain yang bagus itu adalah kolostrum. Saudara boleh pilih bentuk susu, bentuk kapsul, atau tablet isap. Yang terakhir, saudara, itu produk yang namanya kolostem. Kolostem ini membantu sumsum tulang belakang kita untuk memproduksi stem cell atau sel puncak atau sel induk. Ketika sel telur ibu kita ketemu dengan sel sperma, itu membentuk sel pertama kita atau sel induk kita. Sel yang jumlahnya 1 itu berkembang biak menjadi 2, 4, dan seterusnya sampai ribuan, miliaran, dan sebagainya, saudara, dan membentuk semua organ-organ tubuh kita, entah itu jantung, paru-paru, pencernaan, kulit, otak, dan sebagainya. Semua itu berasal dari satu sel, namanya sel induk. Nah, ketika kita bertambah tua, saudara, jumlah sel induk itu makin berkurang. Jadi, ketika kita 35 tahun, tingkat pelepasan sel induk itu turun hingga 45%. Jadi kita tidak secepat itu sembuh seperti anak-anak muda di bawah 35 tahun. Kalau kita sudah 50 tahun, tingkat pelepasan sel induk turun hingga 50%. Kalau 65 tahun, pelepasan sel induk turun 90%. Makanya orang-orang tua kalau patah tulang itu sembuhnya nyambungnya lama sekali, saudara.
karena sel induknya sudah turun sekali tinggal 10%. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap sehat dan pemulihan sakit itu cepat, saudara? Caranya kita minum kolostem ini. Dengan minum kolostem, 2 kapsul sesudah makan malam, maka itu akan membantu sumsum tulang belakang kita memproduksi stem cell lebih banyak, saudara. Nah, ini kandungannya sangat istimewa. Ada bovine colostrum atau colostrum sapi, itu yang produk yang luar biasa sekali, masih ditambah berbagai macam herbal dan produk lain yang istimewa seperti skull cap extract, lalu ekstrak buah kurma, saudara. Kurma itu diklaim manfaatnya luar biasa. Nah, ini ada ekstrak buah kurma, lalu ada kunyit. Kunyit itu antioksidan yang luar biasa sekali. Lalu ada ekstrak yeast, lalu ada fucoidan. Nah, fucoidan nanti kita soroti. Kenapa ini penting sekali, saudara, untuk sakit GERD? Lalu ada L-carnosin, ini juga penting sekali. Lalu milk phospholipid. Jadi ada banyak sekali bahan-bahan aktif di dalam kolostem yang ketika kita minum 2 kapsul habis makan malam, itu membantu menyehatkan kita, meregenerasi sel, dan membantu sumsum tulang belakang memproduksi stem cell lebih banyak. Sehingga kita seperti menjadi remaja lagi, saudara. Yang lucu, saudara, anak saya beli timbangan yang bisa mengukur sel kita. Saya usianya 59 tahun, saudara. Tetapi ketika saya ditimbang dengan timbangan itu, lalu dikatakan usia sel kita, bukan usia KTP, saudara, tapi usia sel saya, itu dikatakan timbangan itu 35 tahun, saudara. Jadi meskipun saya sudah 59 tahun hari ini, usia sel saya itu 35 tahun. Jadi saya lebih muda 24 tahun, saudara. Gara-gara minum produk ini secara rutin selama 28 tahun lebih, saudara. Jadi ternyata khasiatnya luar biasa. Nah, di dalam kolostem itu salah satunya ada rumput laut yang namanya fucoidan. Fucoidan ini memelihara kesehatan lambung dengan meningkatkan ketebalan lapisan lambung dan mencegah terjadinya tukak lambung. Jadi bisa mencegah sakit MAH, mempertebal lapisan lambung supaya tidak mudah iritasi, tidak mudah luka, tidak mudah ditempeli bakteri. Lalu fucoidan atau rumput laut ini juga mencegah kanker dan meningkatkan jumlah stem cell dan membantu mengantar stem cell itu ke sel yang perlu diganti. Lalu selain itu fucoidan bisa membantu menunda proses penuaan dengan mengaktifkan enzim utama yang mempengaruhi panjang usia, yaitu sirtuin 6. Jadi saudara, dengan minum kolostem rutin, kita meremajakan sel-sel kulit seperti yang sel-sel tubuh kita seperti yang saya alami. Lalu saudara, fucoidan itu apa sih? Itu suplemen yang dipercaya bermanfaat untuk memelihara kesehatan lambung. Suplemen ini juga terkadang digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengatasi tukak lambung atau gastritis. Saya punya teman dokter dari Batam, Dr. Marditaf. Dulu dia sering memberikan resep fucoidan yang bisa dibeli di apotek untuk pasien-pasien yang sakit MAH atau gangguan pada lambungnya. Fucoidan juga bekerja dengan cara meningkatkan ketebalan lapisan lambung sehingga mampu melindungi lambung dari asam lambung. Ini akan mencegah memburuknya tukak lambung dan dipercaya bisa mencegah menempelnya bakteri pada dinding lambung. Jadi
fucoidan yang ada pada kolostem ini bagus sekali, saudara, bisa membantu kita lebih sehat. Lalu L-carnosin, saudara, menyehatkan kulit dan meremajakan, menjaga elastisitas, menghilangkan kerut. Lalu menyehatkan sendi dengan meredakan radang dan penuaan dini pada sendi. L-carnosin juga meningkatkan kesehatan otak dan mencegah kepikunan. Dan dalam kaitannya dengan GERD dan MAH, L-carnosin itu menyehatkan pencernaan dengan mencegah timbulnya borok usus akibat bakteri tertentu. Jadi kolostem ini luar biasa sekali karena mengandung bahan-bahan aktif dan terutama ada fucoidan atau rumput laut dan L-carnosin yang membuat lambung kita jadi lebih sehat dan mencegah supaya bakteri tidak menempel. Lalu bisa menetralisir zat asam supaya asam itu tidak naik ke atas. Nah, terima kasih atas perhatian saudara. Saya kembalikan kepada Pak Heru. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan kalau mau bertanya karena waktunya Pak Joni pendek. Silakan. Ya, halo Bapak. Yo Pak Abi, silakan. Shalom. Ya Pak, itu produk yang terakhir yang Bapak sebut L-carnosin. Kolostem, Pak. No, bukan. Oh iya. Oh iya, maksudnya salah satu kandungannya itu yang tadi, Pak. Iya, kolostem itu mengandung fucoidan atau rumput laut dan L-carnosin, Pak. Oh, saya kira ada produk baru kita punya. Oh, enggak. Itu ada di dalam kolostem, Pak. Cuma Karena saya Bapak perinci tunjukkan supaya dengan mengangkat manfaatnya untuk asam lambung dan untuk sakit emah, Pak. ya, karena Bapak tunjukkan foto, jadi saya pikir itu ada produk baru gitu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Selamat ulang tahun, Pak. Iya, terima kasih, Pak Abi. Pak, mau tanya boleh? Silakan. Ya, Pak Joni, terima kasih presentasinya. Iya, Pak. Pak, kalau badannya kurus, nasi dikurangi lalu penggantinya apa makannya, Pak? Itu bisa kolostrum tadi, Pak. Kolostrum itu bisa membantu meredakan sekaligus itu bisa membuat orangnya itu pencernaannya lebih bagus, penyerapannya lebih bagus. Jadi sekalipun nggak makan banyak, tapi tubuhnya berisi, Pak. Jadi bukan membuat gemuk, tapi membuat tubuhnya lebih berisi, lebih berotot. Kolostrum tadi, Pak. Kalau mau lebih lengkap, ditambah K28. K28 itu bahan dasarnya dari kedelai pilihan yang diisolasi, yang mengikuti formula Sir Hans Krebs. Tahun 53 Sir Hans Krebs itu mendapat penghargaan Nobel karena menemukan kalau kebutuhan gizi kita tercukupi 28 unsur, itu akan membuat orang itu jadi sehat dan prima energinya, Pak. Nah, itu bisa dikombinasikan dengan kolostrum karena lemaknya itu bisa dikatakan rendah sekali, karbohidrat 0, tapi kandungan protein itu lengkap, asam amino esensial. Mengandung 28 unsur untuk meningkatkan energi dan mencukupi seluruh kebutuhan gizi kita, Pak. Orang-orang yang minum dua macam ini, nanti tubuhnya lebih berisi, Pak. Oke, Pak mau tanya lagi, Pak, boleh ya? Iya. Jadi boleh, selagi masih gratis. Minum susu Entrasol itu kan ada kandungan kalsiumnya, itu jadi kumat lagi, kambuh. Nah, padahal tadi ada unsur di minuman tadi apa itu yang kalsiumnya tinggi ya. Nah, itu apa nggak bikin sakit itu? Kalsium itu nggak sama semuanya, Pak.
ada kalsium yang ditambahkan atau bahan-bahan kimia. Ada kalsium itu yang menyatu dengan susu sapinya. Nah, yang kolostrum kita ini itu bukan susu sebenarnya, tapi itu adalah cairan pra-ASI yang muncul 3 hari sesudah mamalia atau ibu melahirkan. Nah, itu adalah makanan alami pertama. Kalau Tuhan memberikan kolostrum sebagai makanan alami pertama, itu pasti makanan yang istimewa, Pak. Sebelum minum ASI, sebelum makan yang lain-lain, yang kita makan pertama ketika lahir di dunia itu kolostrum itu, Pak. Nah, kolostrum ini mengandung kalsium sekalipun tinggi, itu enggak masalah, Pak. Banyak orang yang sakit GERD dalam grup ini, itu bisa sembuh dengan minum kolostrum. Bahkan Bu Yulita, country manager perusahaan New Image di Jakarta, dia sakit GERD parah sekali, sampai bertahun-tahun dikasih antibiotik oleh dokternya, nggak sembuh-sembuh. Ketika ketemu pemilik perusahaan, dia sarankan kamu minum kolostrum yang dosisnya tinggi, yaitu Imufort. Itu dosisnya 2 kalinya, Pak. 40%. Nah, dengan minum Imufort ini, ya, Bu Pak, Yulita, kalau mau beli di mana dan harganya berapa ya, Pak ya? Nanti bisa tanya kepada admin, Pak. Oh, baik. Ya, baik, terima kasih loh, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Tolong nomor WA-nya aja dikirimkan supaya besok kami dapat kirim informasi harganya lengkap. Ya, tadi dengan Pak siapa? Selamat malam, Pak Ya, Joni. sebentar sebelum ke teman ke yang baru, yang tadi siapa namanya ya? Oh, saya Pak Ponco atau Bu Linda aja deh. Pak Ponco ya. Pak Ponco tolong minta nomornya supaya besok bisa kita kirim informasinya. Demikian juga ini ada pertanyaan yang sama dari Pak Dapa. Oh ya, baik. Saya kirim ya, Pak Dapa, mana, Pak? tolong kirimkan infonya ke kami, nomor WA-nya. Oh ya, baik. Ke ini ya, Ibu Hana ya. Halo. Kelihatannya di malam ini ada banyak kawan-kawan lama saya bermunculan ini. Kelihatannya ini Pak Budi Setiawan ya, dengan Bu Hana ya, Jakarta. Iya. Ya, Pak. Ya, salam ketemu di sini. Ya, Oke. Ya. Silakan yang pertanyaan tadi. Selamat malam Pak Joni, Pak Heru, dan teman-teman semuanya. Saya ingin bertanya, produk New Image, produk kita kan sangat luar biasa, gitu ya. Tapi tidak pernah kita temukan dipromosikan di media-media sosial ataupun di televisi. Kira-kira kenapa ya Pak Joni ya? Itu ada orang-orang yang nakal, Pak. Sudah diperingatkan tidak boleh. Mereka tetap melanggar, Pak. Seperti orang tidak boleh mencuri, tapi tetap ada yang mencuri ya. Orang tidak boleh membunuh, tetap ada yang membunuh. Pak nah, Joni. Peraturan perusahaan tidak boleh menjual di marketplace, tetapi ada juga orang-orang yang nakal gitu loh, Pak. Sudah di take down, muncul lagi, take down, muncul lagi. Pak Sudah Joni, dibabat, tumbuh lagi, Pak. Pak Joni, pertanyaannya dari Pak Juan itu kenapa kok tidak pernah dipromosikan, Pak? Bukan salah nangkap, Pak. Kenapa tidak pernah dipromosikan di toko biasa atau di TV atau di berita gitu, Pak? Karena sistem kita network marketing, Pak. Jadi cara pemasaran konvensional itu berbeda dengan network marketing. Kalau kita dengan network marketing, maka kita mempromosikan kepada orang-orang yang dekat atau kenalan kita. Lalu kemudian orang itu merasa puas, dia bergabung, mereka jadi jaringan kita, dia mempromosikan ke teman-teman dan lingkaran terdekatnya, Pak. Nah, itu akan berkembang dengan cepat sekali dan ini merupakan sistem marketing yang paling cepat saat ini, Pak. Jadi
semua pos-pos itu dipotong semua, bonus-bonus untuk distributor, untuk gudang, untuk retailer dan macam-macam dipotong semua, dan bonusnya diberikan kepada member. Jadi itu satu pilihan, Pak Juan. Ya, ya. Perusahaan bisa pilih memasarkan secara konvensional dan tidak membutuhkan kita, atau perusahaan mengajak kita join untuk mempromosikan produk ini, Pak. Dan itu yang dipakai New Image. Kalau di Cina, kolostrum kita nggak dijual secara network, karena di Cina ketat sekali masalah network, ya. Jadi itu dijual di outlet-outlet, Pak. Ada 1.000 outlet lebih. Jadi ini justru peluang emas buat kita, Pak Juan. Karena kita diberi kepercayaan, kita diberi peluang untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang tak terhingga, Pak. Kita bisa menentukan sendiri berapa penghasilan yang ingin kita dapat dengan kita membantu membangun jaringan kita. Membangun jaring itu butuh waktu cukup lama, sekitar 3 tahun ya, supaya jaringan kita kuat. Dan setelah itu kita bisa menikmati hasil. Seperti kita sudah menanam pohon, pohonnya sudah besar, tumbuh berbuah, dan kita menikmati hasilnya terus-menerus. Iya, Pak. Jadi biaya promosi, biaya iklan itu dialihkan ke kita-kita ini, gitu Pak ya? Iya, jadi makanya bonus untuk member itu paling besar, Pak. Lebih dari separuh bonus itu dibagikan kepada member. Ya, terima kasih. Ya, Pak Juan, itu penjelasannya. Ya. Jadi ada cara marketing konvensional, jalurnya panjang, sedangkan di luar, tapi ada cara marketing modern yang member get member. Itu memotong mata rantai yang panjang jadi pendek dan bonusnya dibagi-bagi. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya kerucut pada MAH tadi Pak, karena topiknya pada malam ini kita berbicara grid sama MAH seperti itu. Nah, yang membuat saya menjadi pertanyaan saya itu kan berbicara MAH tadi, tetapi Bapak tidak menjelaskan itu patofisnya. Sehingga dari MAH itu bisa menyebabkan kanker esofagus seperti itu, Pak. Kira-kira saya mohon untuk bisa menjelaskan, Pak, prosesnya itu sehingga bisa menyebabkan kanker esofagus. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, jadi tadi baik GERD atau MAH itu bisa menyebabkan luka. Kalau tidak ditangani dengan baik, luka itu mudah ditempel bakteri atau benda-benda asing. Nah, kanker itu adalah benda asing yang berkembang biak cepat sekali di organ-organ tubuh kita. Kenapa itu bisa muncul? Karena ada luka di situ, luka mengundang bakteri, dan itu bisa nempel, dan itu bisa berkembang menjadi kanker, Pak. Jadi apapun juga zat kimia atau zat-zat asing yang masuk dalam tubuh kita, entah itu zat pengawet, zat penyedap pada makanan kita, zat pewarna, zat perasa, pemanis, dan sebagainya, itu adalah zat-zat kimia, benda asing, dan kalau itu berlebihan dalam tubuh kita, itu tidak bisa diolah tubuh kita, itu pun bisa menyebabkan kanker, Pak. Setiap benda asing yang masuk tubuh kita dan tidak bisa diolah tubuh, tidak bisa dibuang keluar tubuh kita, itu bisa menyebabkan kanker. Cuma topik kita memang hari ini bukan kanker, tapi kita membahas tentang GERD ya.
Cuma kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa berisiko tinggi. Sudah Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Mohon izin tanya. Silakan Pak. Selamat malam. Saya Gustinus dari Gebek. Saya menanyakan, kan kebetulan saya juga kena GERD ya. Nah ini tapi saat-saat itu kalau diisi makanan atau minuman itu asam lambung ini meningkat gitu. Kita selalu sendawa gitu, sendawa terus gitu. Dan frekuensinya sangat tinggi. Tapi kalau tidak bisa sendawa, maka di dada ini sesak gitu. Itu gimana Pak untuk penanganannya? Terima kasih. Iya, jadi tadi ada saran-saran praktis itu ya Pak. Ada makanan yang harus dihindari. Lalu ada kebiasaan yang harus kita rubah. Sudah makan tidak boleh langsung tidur ya. Minimal 3 jam. Lalu yang kedua itu ya jangan makan terlalu kenyang. Makannya sedikit tapi sering ya Pak. Karena kalau makannya kebanyakan, lambungnya penuh, itu bisa menekan otot pada bagian itu bawah tadi ya Pak, klep pada. Jadi kita harus mempelajari tadi, nanti rekamannya ini kita bagikan ya. Jadi bisa dipelajari lagi makanan-makanan yang harus dihindari dan kebiasaan yang harus diubah. Nggak boleh makan terlalu kenyang, lalu kurangi berat badan karena lemak itu bisa menekan lambung. Lalu jangan cepat-cepat tidur setelah makan, dan produk yang bisa diminum itu ada 3 macam tadi Pak, kolostrum, aloe vera drink, dan kolostem. Itu bisa membantu untuk mengatasi asam lambung. Cukup banyak, sudah puluhan sampai ratusan orang yang sakit GERD itu minum ini sembuh total Pak. Termasuk saya sendiri. 28 tahun lalu saya sakit GERD. Setiap pagi saya muntah cairan kuning Pak. Ketika sikat gigi. Tapi dengan minum aloe vera rutin, ternyata itu bisa membantu mengatasi asam lambung saya. Selama 3-6 bulan pertama saya minum, itu sembuh. Jadi saya makan apapun sekarang nggak bermasalah. Dan ini sudah 28 tahun, Pak. Jadi coba bisa minum 3 macam itu, Pak. Atau boleh 2 macam. Kolostrum dengan aloe vera. Iya, Bu Yani. Pak Joni, ya. Tolong Pak Joni bisa sebutkan sebentar aja harga retailnya dari Liga itu berapa Pak? Banyak yang tanya nih, banyak yang tanya di chatting Pak. Iya, sebaiknya nggak usah kita sebutkan Pak Heru. Oke, gini aja ya. Yang mau tanya harga-harga karena Pak Joni ini ngejar waktu. Saudara kasih nomor WA aja, nomor WA ke kami. Besok kami kirim keterangannya. Silakan Bu Yani, silakan. Saya mau tanya Pak, ini memang kan kami ini kan nggak bisa kalau beli mahal-mahal saat ini. Tapi banyak ini yang sakit GERD gitu. Dan kami punya aloe vera di tak kebun, apa bisa pakai itu aja terus kasih mati? Bisa Bu Yani, asal ngolahnya baik. Jadi itu kan kulitnya itu mengandung aloin ya, sehingga kadang-kadang itu ada rasa pahit dan getir. Nah, asal ngolahnya bagus saja, diambil gelnya, itu dimakan rutin bisa membantu.
Kulitnya itu Pak, yang kerasnya itu Pak. Bukan kulitnya Bu, gelnya. Dalamnya. Iya, kalau bisa lidah buahnya besar, jadi gel di dalamnya tuh banyak kan. Ya. Nah, gelnya itu yang diambil Bu. Diambil, boleh dibuat jus, boleh dibuat cendol atau apa gitu ya. Dan itu memang aloe vera itu bagus sekali. Cuma kalau dari bahan alami kan kita sulit menghilangkan rasa pahit itu ya. Lalu dosisnya seberapa? Kalau yang punya kita ini kan sudah diekstrak gitu. Lalu rasanya enak gitu ya. Dan sebenarnya harganya nggak mahal juga sih Bu Yani. Tapi enggak apa-apa, bisa dicoba dari lidah buaya itu. Tapi kalau kolostrum itu bisa ngambil yang murah, yang bentuk kapsul, Bu. Konsumen, 1 biji 8.000. Kalau jadi member dipotong 20%. Jadi sekitar 6.400. Kalau beli kemasan yang besar bisa lebih murah lagi. Jadi boleh gelnya kalau mau hemat, aloe veranya ambil dari kebun, kita olah gitu ya. Yang ambil yang batangnya besar-besar, gemuk-gemuk, ambil gelnya. Lalu bisa dibuat jus, bisa dibuat cendol atau apapun. Yang penting jangan dipanasi, Bu. Kalau dipanasi banyak enzimnya yang rusak. Lalu ditambah kolostrum itu yang bentuk kapsul aja supaya murah. Kasih madu atau gula, Pak? Boleh. Kalau ada madu aja, Bu. Dan itu sedikit saja, nggak. Cuma untuk bahan pencampur supaya rasanya cukup lumayan gitu ya. Kan ada kayak kuning-kuningnya gitu loh, Pak. Di lidah buaya itu, Pak. Nah, itu yang seringkali buat pahit itunya, Bu. Justru bagus ya, Pak, yang kuningnya itu ya. Sebenarnya bukan yang kuningnya, tapi yang gelnya, Bu. Gelnya, dagingnya. Makasih, Ketika Pak. saya presentasi ini cukup banyak orang yang mencoba ngambil dari kebunnya untuk diare, untuk sakit mah, dan ternyata hasilnya bagus sekali, Bu Yani. Jadi kalau mau menghemat bisa dicoba. Tapi jangan dipanasi ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mau bertanya? Silakan Bu Lince mau bertanya, silakan. Ya. Yang pertama saya bertanya bahwa apakah mah atau apa itu apa yang tadi juga ada pusing enggak? Sakit mah, Bu. Iya. Kalau mah atau asam lambung, apakah dua-duanya bawaannya ada pusingnya tidak? Karena itu ya, perut itu adalah otak kedua. Jadi apa yang terjadi di perut seringkali dirasakan di otak kita, Bu. Jadi kadang-kadang ketika kita sakit mah atau sakit GERD, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi otak kita, membuat pusing dan sebagainya. Yang kedua, kan kalau misalnya saya, Pak, tidak bisa konsumsi yang pahit, yang coklat. Kalau saya konsumsi yang coklat atau yang pahit, itu rasa mual. Apakah nanti saya konsumsi, misalnya saya jadi ambil obat itu, enggak pengaruh juga ya, Pak? Enggak, Bu. Itu justru manfaatnya sudah diteliti jurnal-jurnal medis, diteliti dokter-dokter gitu ya. Itu mereka mengatakan bahwa aloe vera itu bisa membantu untuk menetralisir asam, Bu. Seperti saya lah, 28 tahun lalu saya sakit GERD yang parah sekali, tapi saya minum aloe vera itu sembuh sampai ini udah 28 tahun. Padahal setelah sembuh saya enggak minum terus-menerus. Cuma sesekali kalau lehernya agak gatal gitu ya, atau
saya merasa perutnya nggak nyaman, itu saya minum sesekali aja. Cuma yang rutin tiap hari 2 kali waktu itu ketika awal-awal saja. Dan setelah sembuh, akar masalahnya teratasi, maka gangguan itu teratasi juga, Bu. Dan permanen. Oh iya. Cukup banyak anggota grup kita ini yang mengalami GERD dan sembuh, Bu. Termasuk yang di Jakarta, termasuk di Surabaya, itu banyak yang sembuh. Iya, masalahnya saya tidak bisa yang pahit. Kalau Iya, makanya ini dikasih madu, Bu. Biar enggak pahit. Ya, Bu Lince, perlu diingatkan bahwa yang dijelaskan Pak Joni ini bukan termasuk obat, tapi itu makanan kesehatan. Baik, ya. baik, Pak. Kalau obat kan ada ukurannya, dosisnya, dokter yang kasih, tapi ini makanan kesehatan. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin tinggal 2 kesempatan sebab waktunya sudah tinggal ya Pak Joni mau pesta soalnya. Siapa yang mau tanya? Umurnya 59 ya Pak? Iya, 59 Pak. Oh, saya pikir malam ini pesta, besok vaksin Pak, 60. Belum boleh vaksin ya? Kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun. Saya mau kasih kesaksian pendek aja ya. Sebetulnya saya berhubungan dengan Pak Joni di tahun lalu itu cukup intens tuh karena penyakit corona. Saya tahu kolostrum itu baik untuk imunitas tubuh. Jadinya saya pakai kolostrum itu untuk teman-teman staf kantor segala macam itu untuk imunitas tubuh, untuk anti corona gitu. Tapi nggak disadari pada waktu minum kolostrum itu ada beberapa kawan yang sakit GERD dan sembuh. Padahal tujuannya semula bukan itu, tapi imunitas tubuh untuk corona. Ternyata kita barusan tahu, oh ternyata ampuh untuk penyakit GERD, ya, getah lambung. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya enggak? Ayo segera. Pak, itu ada nomor ya, nomor nanti bisa dibagikan ya harganya. Kenapa? Ada nomor saya juga itu kalau misalnya mau di-share berapa harganya. Oh ya. Iya, informasinya tolong Bu Lince, nomornya sudah ya? Sudah saya taruh di ini. Sudah chat tadi. Ya, oke. Oke, ada yang lain mau bertanya? Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Silakan. Saya Bu Yulia dari Banjarmasin, saudaranya Pak Juan. Iya. Saya sudah hampir 1 minggu ini mengonsumsi kolostrum dengan Olivera, Pak. Iya. Terus kemarin kan saya merasa sakit di bagian dada saya. Dada saya nyeri sekali. Karena kan asam lambung saya tinggi, kayak saya sudah kronis kayak itu GERD-nya sudah kronis sampai ke dada nyerinya. Enggak lagi sih yang tenggorokannya sakit atau yang hangat atau perutnya hangat, enggak lagi, itu dada yang diserangnya. Jadi sekarang sudah 4 hari saya udah minum, dada saya yang nyeri-nyerinya udah hilang, enak. Terus tinggal pusing aja lagi sedikit. Udah mulai enak dengan pola makan atur. Terus tuh tidur juga mulai pules, nggak pernah lagi nggak pules. Terus lambung saya mulai enak, nggak lagi yang bunyi kruk kruk gitu loh, nggak lagi. Ini pengalaman saya baru 5 hari ya sudah saya minum. Tapi kan sebelumnya kan saya sudah minum yang pertama karena terpapar kemarin kan sudah minum pertama kali gitu loh. Jadi sekarang saya lanjutkan karena waktu terpapar kita makan nggak teratur Pak. Jadi menimbulkan saya kambuh GERD-nya. Tapi setelah saya minum kembali kolostrum
sama Olivera, puji Tuhan sudah mulai enak. Sudah 5 hari gitu loh Pak. Ini suami saya mau ngomong Pak. Iya silakan Bu. Halo, selamat malam Pak. Iya Pak. Istri saya kan sudah mulai enak Pak mahnya. Jadi dalam hal ini kan teman-teman kami banyak juga mengalami hal yang seperti dia alami, yang GERD-nya itu Pak, yang parah sekali, yang asam lambungnya itu parah sekali. Jadi saya memohon dengan sangat rekaman pembicaraan Bapak hari ini dikirimkan ke saya untuk saya bagi-bagikan ke teman-teman saya yang mengalami MAH kronis juga Pak. Oke, begitu saja Pak. Terima kasih. Ya Pak, ya, silakan Pak, nanti kirim nomornya Pak ke kami ya. Nanti rekamannya dari Pak Joni kami kirimkan. Halo, kalau boleh saya menyimpulkan ya, kalau boleh saya menyimpulkan, Bu Yuliawati ini adalah adik Pak Yuan, betul ya? Iya betul Pak. Nah, kalau tidak salah pernah terpapar COVID dan cukup berat juga. Pak Yuan kemudian langsung berinisiatif mengirimkan kolostrum dan aloe vera untuk ini meningkatkan imunitas tubuh. Nah, akhirnya bukan cuman COVID-nya yang sembuh, tapi juga sekarang ternyata GERD-nya asam lambungnya juga mengalami perbaikan. Betul ya? Iya betul Pak, betul. Iya. Oke. Silakan kalau ada yang lain mau bicara. Waktunya sudah pendek. Malam Pak Joni. Iya Bu Puspa. Iya, Pak Joni saya mau tanya. Orang tua saya itu kan jatuh. Patah pangkal paha. Tapi usianya kan 97. Jadi sudah minum kolostrum, aloe vera drink. Itu apa perlu diminum kolostem? Tambah K28 aja Bu. K28. Karena K28 itu membantu menyambungkan tulangnya lebih cepat dan memberi energi, Bu. Lalu proteinnya bisa membantu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak untuk regenerasi sel. Jadi K28-nya minumnya 2 kali juga. Iya, gabungkan aja dengan kolostrumnya, Bu. Kalau mau lebih bagus lagi sih tambah kolostem ya, lebih bagus. Tapi kalau milih salah satu untuk tulang, lebih bagus kasih K28 aja, Bu. Yang mana yang lebih cepat supaya dia bisa menyambung kembali? K28, Bu. Masalahnya kan dia itu alergi, kulitnya gatal-gatal kalau minum susu kedelai itu. K28 kan susu kedelai. Itu kedelai yang diisolasi, Bu. Jadi unsur-unsur negatifnya jadi dibuang. Tapi kalau khawatir, ya kasih kolostem apa? Kolostemnya 1 kali aja, Pak. Iya, 2 kapsul sesudah makan malam. 2 kapsul sesudah makan. Oke. Ya, Pak. Makasih. Ya, kita bisa akhiri Pak Heru. Ya.